Di sebuah desa terpencil yang selalu diselimuti kabut, Liang Xiu duduk di tepi sumur tua. Matanya menatap permukaan air, namun bukan bayangan dirinya yang ia lihat, melainkan sosok hitam yang melolong tanpa suara, meronta seolah terikat di balik permukaan. Sejak kecil ia terbiasa dengan hal ini, meski setiap orang yang tahu akan segera menjauhinya. "Xiu, kau menakutkan," bisik seorang anak dulu. Semua orang percaya ia gila karena sering berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat oleh mereka. Satu-satunya yang tidak menghindarinya hanyalah Yin Ruochen, sahabat kecilnya yang lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Hari itu, langit sore terasa lebih gelap dari biasanya. Suara dentang gong dari ujung desa menandakan sesuatu buruk telah terjadi. Xiu berjalan menuju keramaian dan melihat seorang gadis remaja terkapar dengan tubuh kaku. Wajahnya pucat dan dari belakang tubuhnya menjulur bayangan besar berbentuk tangan berujung kuku panjang. Orang-orang panik. Itu kutukan bayangan. Cepat panggil tetua sekte pembersih," teriak mereka. Namun Xiu menatap tajam. Ia tahu bahwa gadis itu sedang dihisap jiwanya oleh makhluk ketakutan yang biasanya tak terlihat oleh orang lain. "Jangan dekat-dekat, Xiu." Yin Ruochen menarik lengannya, tapi Xiu menggeleng pelan. Ia maju ke depan, berdiri tepat di hadapan gadis itu. Bayangan besar itu berbalik, matanya merah menyala. Ia melolong dan melompat menerkam Xiu. Orang-orang berteriak, beberapa bahkan sudah pasrah kalau Xiu mati. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Begitu cakar bayangan itu hampir menyentuh, tubuhnya bergetar hebat, lalu mundur. Bayangan itu berusaha menjauh, namun kakinya seolah dipaksa menempel pada tanah. "Kenapa? Kau takut padaku?" bisik Xiu. Suaranya datar namun penuh keheranan. Ia mengangkat tangannya dan tanpa sengaja cakar bayangan itu mulai terurai, melilit lalu masuk ke telapak tangannya. Gadis yang terkapar tiba-tiba terbatuk, matanya terbuka kembali. Orang-orang terdiam. Mereka melihat jelas bahwa Xiu telah menyentuh bayangan itu, sesuatu yang seharusnya mustahil. Bukannya dirasuki, Xiu justru menelan bagian dari bayangan tersebut. Aura hitam pekat melintas di tubuhnya, namun ia tetap berdiri tegak, tenang. "Mustahil," desah seorang tetua desa yang baru tiba. Ia menatap Xiu dengan ketakutan, bukan dengan kagum. Bayangan itu takut padanya. Yin Ruochen menatap sahabatnya dengan campuran kagum dan ngeri. "Xiu, kau apa sebenarnya?" Xiu terdiam. Di telinganya, ia bisa mendengar bisikan aneh, seolah bayangan itu masih hidup di dalam dirinya. "Kau berbeda. Kau bukan cahaya. Kau bukan bayangan. Kau matahari hitam." Sejak hari itu, kabar menyebar. Pemuda aneh yang sejak kecil dianggap gila ternyata bisa menundukkan bayangan. Namun, bagi sekte-sekte yang menganggap bayangan sebagai musuh abadi, kabar itu bukanlah mukjizat, melainkan ancaman. Xiu tidak tahu, tapi langkah kecilnya menyelamatkan satu gadis telah membuka jalan menuju takdir besar yang akan mengguncang seluruh dunia. Malam itu, Liang Xiu tidak bisa tidur. Bisikan dari bayangan yang ia telan masih terngiang di kepalanya, seolah ada suara lain yang bernafas dalam tubuhnya. Matahari hitam, penguasa kegelapan, bukan manusia, bukan bayangan. Kata-kata itu membuat dadanya terasa berat. Ia duduk di depan jendela, menatap bulan pucat di langit. Bayangan pepohonan di luar kamar bergetar seolah ingin meraih masuk ke dalam. Tapi ketika mereka menyentuh dinding cahaya bulan, mereka menghindar. Anehnya, bayangan-bayangan itu justru condong ke arah dirinya, seakan tunduk. "Apakah aku berbeda sejak lahir?" gumam Xiu pelan. Ia teringat ibunya yang meninggal ketika ia lahir dan ayahnya yang tak pernah kembali dari perbatasan. Ia tumbuh sendirian, dibenci, hanya ditemani Ruochen. Keesokan paginya, desa sudah heboh. Para tetua memutuskan memanggil seorang perwakilan dari sekte pembersih bayangan untuk memeriksa kejadian kemarin. Orang-orang berbisik, sebagian ingin Xiu diusir, sebagian lagi diam-diam merasa aman karena gadis yang hampir mati berhasil diselamatkan. Di tengah keramaian itu, seorang gadis berwajah dingin datang bersama 3 murid sekte lain. Rambut hitamnya diikat rapi, mata tajamnya seperti es. Dialah Mei Qingxiu, murid berbakat dari sekte cahaya suci. "Aku mendengar ada pemuda yang bisa menyentuh bayangan tanpa dimangsa," ucapnya dingin,
Tatapannya langsung tertuju pada Xiu. "Tunjukkan padaku." Xiu tidak bergerak. Ia hanya menatap gadis itu dengan datar. "Kenapa aku harus menunjukkannya padamu? Apa kau ingin membunuhku jika benar?" Orang-orang desa menelan ludah. Berani sekali ia menantang murid sekte suci. Mei Qingxiu tersenyum tipis. "Kalau kau berbahaya, maka aku harus membersihkanmu. Kalau kau tidak berbahaya, kau tak akan takut untuk menunjukkan." Yin Ruochen melangkah maju, mencoba melindungi Xiu. Xiu tidak jahat, ia menyelamatkan orang kemarin. Kalau bukan karena dia, Liu Er sudah mati. Qingxiu tidak menjawab. Ia mengambil kantong kecil dari pinggangnya dan membuka segel talisman. Dari dalam, keluar asap hitam pekat yang perlahan membentuk wujud seekor serigala bayangan. Orang-orang desa mundur ketakutan. Serigala itu melolong, menampakkan taring, lalu menerkam Xiu. Namun, sekali lagi sesuatu aneh terjadi. Bayangan serigala itu berhenti satu langkah di depan Xiu, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak berani menyentuhnya. Mata Qingxiu membelalak. "Tidak mungkin, bahkan bayangan terikat pun bisa takut padamu." Xiu menatap serigala itu, lalu mengangkat tangannya. Dengan sentuhan ringan, serigala itu runtuh menjadi kabut hitam, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Tidak ada teriakan, hanya keheningan menyeramkan. Orang-orang desa langsung panik. Beberapa berlutut menganggap Xiu iblis. Sebagian lagi kabur. Yin Ruochen hanya bisa menatap sahabatnya dengan kebingungan. Qingxiu maju. Tatapannya penuh kebencian bercampur rasa penasaran. "Kau tidak boleh hidup begitu saja. Apa kau tahu, kemampuanmu melanggar hukum alam. Sekte Cahaya Suci tidak akan membiarkanmu." Xiu menatapnya tanpa emosi. "Kalau semua bayangan takut padaku, apa kau pikir aku akan takut pada sektemu?" Ucapan itu membuat seluruh desa terdiam. Untuk pertama kalinya, Xiu yang biasanya pendiam justru menunjukkan ketegasan dingin. Qingxiu menggenggam pedangnya, tapi tidak menyerang. Ia tahu, kalau serigala bayangan saja tunduk, maka mungkin Xiu bukan sekadar manusia. Ia pun mundur satu langkah. "Aku akan melaporkanmu pada para tetua sekte." Bisikan dalam hati Xiu kembali terdengar. Mereka takut bayangan, tapi bayangan itu takut padamu. Dan pada akhirnya, bahkan cahaya pun akan gentar di hadapanmu. Xiu menggenggam tangannya sendiri, merasakan energi asing berdenyut. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sebagai orang aneh. Ia merasa berbahaya. Langkah-langkah Mei Qingxiu bergema di jalanan desa saat ia pergi, meninggalkan Liang Xiu dengan tatapan curiga. Penduduk desa berdesakan, sebagian berbisik ketakutan. Beberapa bahkan meludah ke tanah, berusaha mengusir sial yang mereka yakini telah dibawa Xiu. "Xiu, kau harus pergi dari sini," bisik seorang wanita tua yang dulu sering memberinya makanan. "Sekte Cahaya Suci tidak akan membiarkanmu hidup damai." Xiu hanya menunduk, lalu berjalan kembali ke rumahnya yang sederhana. Yin Ruochen mengikutinya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Mereka salah, Xiu. Kau bukan iblis. Kau hanya berbeda." Xiu duduk di kursi kayu tua, menatap tangannya. Telapak tangannya terasa dingin, tapi ada kekuatan asing yang berdenyut, seakan siap meledak. "Ruochen, kenapa bayangan itu takut padaku? Apa aku bahkan masih manusia?" Ruochen menggenggam bahunya. "Kau sahabatku, Xiu. Itu cukup bagiku." Namun dalam matanya ada keraguan kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Malam turun lagi, dan kali ini kabut lebih tebal dari biasanya. Dari jauh terdengar lolongan panjang. Xiu membuka pintu, melihat bayangan-bayangan yang merayap di tanah menuju rumahnya. Bukan hanya satu, tapi puluhan. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya diselimuti cahaya bulan pucat. Bayangan-bayangan itu tidak menyerang. Mereka berhenti beberapa langkah di depannya, lalu serempak berlutut seperti pasukan yang menundukkan kepala. Xiu merasakan jantungnya berdebar keras. "Mereka memanggilku," gumamnya. Suara bisikan kembali menggema di telinganya. "Kami telah menemukanmu. Kami telah lama menunggu." Tiba-tiba, dari kerumunan bayangan itu, satu sosok berbeda muncul. Tubuhnya tinggi, wajahnya samar, tapi matanya memancarkan cahaya putih pucat. Tidak seperti bayangan lain, ia tidak berlutut. Akhirnya, matahari hitam muncul kembali. Suara itu bergema langsung di dalam kepala Xiu. Dunia ini akan berubah.
Kau adalah tanda kehancuran cahaya. Xiu melangkah mundur, tubuhnya menegang. Siapa kau? Aku adalah Bai Wuying, jawab sosok itu, Raja Bayangan, penguasa ketakutan. Tapi di hadapanmu, bahkan aku pun harus tunduk. Namun kata-kata itu diikuti senyum samar. Bai Wuying menundukkan kepalanya sedikit, tapi aura gelap di sekitarnya menyiratkan bahaya. Atau, kau bisa memilih tunduk padaku dan kita menelan dunia ini bersama. Yin Ruochen yang berdiri di belakang Xiu berteriak, "Jangan dengarkan, itu iblis." Xiu tidak menjawab. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu dalam dirinya merespon panggilan Bai Wuying. Suara bisikan yang lain, lebih halus, lebih tua, bergema dari dalam dirinya. Jangan percaya bayangan itu. Ia ingin menjadikanmu bidak. Xiu merasakan kepalanya berputar. Dua suara bertarung di dalam dirinya, satu menawarkan kekuatan tak terbatas, satu lagi memperingatkan bahaya. Bai Wuying mendekat, langkahnya berat. Pilihanmu akan menentukan takdirmu, Liang Xiu. Apakah kau akan menjadi penguasa atau hanya manusia lemah yang ditelan sejarah? Xiu mengepalkan tinjunya. Ia menatap lurus ke mata sosok itu. Kalau bayangan takut padaku, kenapa aku harus tunduk pada raja mereka? Ucapan itu membuat seluruh kabut bergetar dan bahkan Bai Wuying terdiam sejenak. Namun senyum samar itu tidak hilang. Menarik, sangat menarik. Baiklah, aku akan menunggu. Tapi ingat, setiap bayangan yang kau telan akan membawamu selangkah lebih dekat padaku. Sosok Bai Wuying perlahan lenyap bersama kabut, meninggalkan Xiu yang berdiri kaku. Ruochen menggenggam lengannya, wajahnya pucat. Xiu, kau sedang masuk ke jalan berbahaya. Apa kau yakin sanggup menanggungnya? Xiu menatap ke arah langit malam yang dipenuhi kabut. Matanya berkilat dingin. Aku tidak peduli apakah itu berbahaya. Aku tidak akan lagi menjadi orang yang ditakuti. Aku yang akan membuat ketakutan tunduk padaku. Fajar menyingsing, tapi desa masih diselimuti ketegangan. Para tetua berkumpul di balai desa, wajah mereka suram. Nama Liang Xiu menjadi bahan perdebatan panas. Ada yang ingin segera mengusirnya, ada pula yang takut sekte akan menghukum seluruh desa jika ia tetap tinggal. Anak itu membawa malapetaka, kata seorang tetua dengan suara bergetar. Bayangan tidak hanya takut padanya, tapi tunduk. Itu bukan anugerah, itu kutukan. Namun seorang tetua lain menggeleng. Kalau bukan dia, Liu Er sudah mati. Apakah itu juga kutukan? Di tengah perdebatan, suara gong menggema. Dari kejauhan, tampak iring-iringan murid sekte cahaya suci memasuki desa. Mei Qingxiu memimpin mereka, wajahnya kaku. Orang-orang desa langsung berlutut, sementara Xiu yang baru keluar rumah menatap dingin tanpa sedikit pun bergerak. Liang Xiu, suara Qingxiu lantang. Atas nama sekte cahaya suci, aku memerintahkanmu ikut bersama kami untuk diperiksa. Jika kau bukan ancaman, kau akan dibebaskan. Jika kau berbahaya, kau akan dimusnahkan. Desa Hening, semua menatap Xiu, menunggu reaksinya. Yin Ruochen berdiri di sisinya, berbisik, "Xiu, jangan melawan. Kita harus bertahan hidup dulu." Namun Xiu tidak bergerak, ia hanya menatap Qingxiu dalam-dalam. Dan jika aku menolak? Wajah Qingxiu mengeras. Ia mengangkat pedangnya, sinar putih menyelimuti bilahnya. Maka aku akan membersihkanmu di sini dan sekarang. Aura tajam memenuhi udara. Bayangan-bayangan di tanah bergetar, seolah marah karena tuannya terancam. Mereka merayap mendekat, membuat orang-orang desa berteriak panik. Qingxiu mengayunkan pedangnya, cahaya menyambar lurus ke arah Xiu. Namun sebelum bilah itu menyentuhnya, bayangan dari tanah terangkat membentuk dinding hitam yang menahan serangan. Suara dentuman keras menggema, membuat tanah retak. "Bayangan melindungimu?" seru Qingxiu dengan mata terbelalak. "Ini mustahil." Xiu melangkah keluar dari dinding bayangan itu. Aura hitam berputar di sekelilingnya, namun wajahnya tetap tenang. "Aku tidak memilih ini. Bayangan datang sendiri padaku. Kalau kau ingin melawanku, berarti kau harus melawan semua bayangan yang takut padaku." Ucapannya membuat murid-murid sekte mundur setapak. Mereka bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang. Bayangan di tanah seakan hidup, bergerak seperti ribuan ular hitam. Qingxiu menggertakkan giginya.
Aku tidak percaya. Semua bayangan adalah noda dunia. Mereka tidak bisa memiliki Tuan. Kau pasti iblis penyamar. Ia kembali menyerang. Kali ini dengan jurus kilatan pedang suci. Namun Shiyu mengangkat tangannya. Bayangan di tanah memanjang, berubah menjadi tombak hitam yang menyambut serangan cahaya. Saat keduanya bertabrakan, cahaya dan kegelapan meledak membuat debu beterbangan ke langit. Orang-orang desa menjerit, lari menyelamatkan diri. Yin Ruochen tetap berdiri, wajahnya pucat, namun matanya tak beralih dari Shiyu. Pertarungan berlangsung sengit. Ching Xiu melompat ke udara, cahaya pedangnya seperti bulan sabit yang membelah kabut. Tapi Shiyu hanya menatapnya, lalu berkata datar, turun. Dan seketika, bayangan dari seluruh desa terangkat, menjelma tangan raksasa yang meraih Ching Xiu dan menjatuhkannya ke tanah. Pedangnya terlepas, menancap di tanah bergetar. Ching Xiu terengah, wajahnya penuh debu, namun matanya masih menyala dengan amarah. Kau benar-benar bukan manusia. Shiyu berjalan mendekat. Bayangan di tanah mengikuti langkahnya seperti lautan hitam. Ia berhenti satu langkah di depan Ching Xiu. Mungkin benar aku bukan manusia sepenuhnya, tapi aku juga bukan bayangan. Aku adalah sesuatu yang bahkan kau tak bisa pahami. Desa Hening hanya suara detak jantung orang-orang yang ketakutan yang terdengar. Ching Xiu terdiam, tidak sanggup menjawab. Aura hitam di sekeliling Shiyu semakin pekat dan semua orang tahu. Sejak hari itu, Liang Shiyu bukan lagi pemuda aneh yang dianggap gila. Ia telah menjadi sesuatu yang ditakuti oleh cahaya dan kegelapan sekaligus. Langit siang mendung seolah ikut menyaksikan sisa-sisa pertempuran. Tanah desa retak, rumah-rumah reot, dan penduduk bersembunyi di balik pintu. Liang Shiyu berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya dililit aura hitam yang belum mau lenyap. Mei Qingxiu bangkit dengan terhuyung, debu menempel di pipinya. Tangannya gemetar saat meraih pedang yang terlepas, namun ia tak sanggup mengangkatnya lagi. Pandangan matanya penuh campuran kebencian, ketakutan, dan rasa tak percaya. Apa yang sebenarnya kau rencanakan, Liang Shiyu? Suara Qingxiu serak, hampir patah. Dengan kekuatan itu, kau bisa menghancurkan sekte-sekte, kau bisa merusak dunia. Kau iblis yang menyamar jadi manusia. Shiyu menatapnya dingin. Kalau aku ingin menghancurkan dunia, aku sudah melakukannya sekarang. Ia menunduk, jemarinya menyentuh bayangan yang merayap di tanah. Dalam sekejap, aura hitam yang menyelimutinya surut, kembali diam. Yin Ruochen segera berlari menghampiri Shiyu. Wajahnya pucat, tapi senyumnya dipaksakan. Shiyu, hentikan. Kalau kau terus menantang sekte, mereka tak akan berhenti memburumu. Orang-orang desa mengintip dari balik pintu. Bisikan-bisikan kembali terdengar. Ada yang menyebut Shiyu sebagai iblis, ada yang menyebutnya penyelamat, dan sebagian lainnya hanya ingin ia segera pergi. Qingxiu menggertakkan gigi, lalu melangkah mundur. Aku akan kembali ke sekte. Para tetua akan mendengar ini. Mereka tak akan tinggal diam. Tatapannya menusuk Shiyu. Kau boleh menang sekali. Tapi ingat, cahaya tidak akan pernah tunduk pada bayangan. Ia pergi bersama murid-muridnya, meninggalkan hawa dingin di desa. Penduduk desa menunduk, tak berani mendekat pada Shiyu meski ancaman telah pergi. Shiyu akhirnya masuk ke rumahnya, duduk di kursi kayu yang nyaris patah. Ia memejamkan mata, mendengarkan bisikan dalam kepalanya. Setiap pertarungan hanya akan membawamu lebih dekat pada takdirmu. Bayangan memanggilmu, dan cahaya akan memburumu. Yin Ruochen duduk di seberangnya, wajahnya cemas. Shiyu, kau tak bisa bertahan di desa ini. Sekte pasti akan kembali, kali ini dengan kekuatan penuh. Shiyu membuka mata, menatap sahabatnya. Kau bilang aku bukan iblis, tapi apakah kau benar-benar percaya itu, Ruochen? Ruochen tercekat. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. Dalam matanya ada sesuatu yang berkedip, sebuah bayangan tipis yang merayap diam-diam. Shiyu memperhatikan, tapi memilih tidak mengatakannya. Malam hari, ketika Shiyu tertidur, Yin Ruochen duduk sendirian di luar. Ia menggenggam lutut, tubuhnya bergetar. Dari belakang tubuhnya muncul siluet samar. Bayangan berbentuk manusia tanpa wajah, berbisik lirih di telinganya. Kau takut, bukan pada Shiyu, tapi pada dirimu sendiri. Suara itu bergema lembut, penuh godaan. Ruochen menutup telinganya, tapi suara itu masuk ke dalam kepalanya. Air matanya menetes. Shiyu sahabatku, tapi
Tapi aku takut. Bayangan itu tersenyum tanpa bibir, lalu masuk kembali ke dalam tubuh Ruochen, meninggalkan sisa gelap di matanya. Keesokan paginya, Xiu bersiap pergi meninggalkan desa. Ia tahu jika tetap tinggal, semua orang akan binasa ketika sekte kembali. Yin Ruochen mengikutinya, bersikeras tidak mau ditinggal. Kalau kau pergi, aku ikut. Kau bukan satu-satunya yang ditolak dunia ini. Kata-kata Ruochen terdengar tulus, namun di balik senyum getirnya, bayangan samar terus bersembunyi. Liang Xiu menatap sahabatnya lama sekali. Lalu ia mengangguk. Kalau begitu, kita hadapi dunia ini bersama. Bahkan jika cahaya dan bayangan sekaligus menentang kita. Kabut tipis kembali turun. Dengan langkah berat, dua pemuda itu meninggalkan desa, menapaki jalan baru yang penuh ketidakpastian, dan bayangan yang setia mengikuti mereka. Hutan berkabut menyambut langkah Liang Xiu dan Yin Ruochen. Suara burung malam masih terdengar meski matahari sudah tinggi, pertanda tempat itu tidak normal. Udara dingin menempel di kulit dan bayangan pepohonan tampak lebih panjang daripada seharusnya. Jalan ini menuju kota Heiyun, kata Xiu datar, matanya terus mengawasi setiap gerakan di sekitar. Kita bisa mencari informasi tentang sekte-sekte di sana. Tapi perjalanan tidak akan mudah. Ruochen mengangguk, mencoba tegar, namun keringat dingin membasahi tengkuknya. Bayangan samar di belakang tubuhnya terus berbisik, meski ia berusaha menutup hati. Kau tahu Xiu akan meninggalkanmu suatu hari. Kau hanya beban baginya. Ia menggeleng keras, berusaha menepis suara itu. Xiu menoleh sebentar, menatapnya dengan alis terangkat, tapi tidak bertanya. Saat senja mendekat, mereka tiba di sebuah tebing sempit. Di sanalah terdengar suara musik yang aneh, bukan suling atau kecapi biasa, melainkan dawai yang dipetik dengan ritme tak beraturan. Suara itu menusuk telinga, tapi di baliknya ada harmoni samar yang membuat tubuh bergetar. Xiu mengangkat tangan, memberi tanda agar Ruochen berhenti. Dari balik pepohonan, muncul seorang pria muda mengenakan jubah lusuh, rambutnya kusut, tapi matanya tajam. Di tangannya ada gukin tua dengan dawai retak. Aku sudah menunggu, ucap pria itu lirih sambil tersenyum. Namaku Shu Moxian. Dan kalian? Bau kalian berbeda. Bayangan menempel pada tubuh kalian. Xiu menatapnya tajam. Apa kau bagian dari sekte? Moxian tertawa kecil. Sekte? Aku sudah lama meninggalkan mereka. Mereka takut pada bayangan, tapi aku bermain dengannya. Ia menepuk gukinnya. Dari bawah dawai, keluar asap hitam tipis yang perlahan membentuk wujud tangan-tangan kecil. Ruochen bergidik, melangkah mundur. Kau juga bisa memanggil bayangan? Moxian menunduk. Tidak seperti pemuda ini. Ia menunjuk Xiu dengan dagunya. Aku hanya bisa memanggil bayangan lewat musik. Mereka menari mengikuti nadaku. Tapi bayanganmu, Xiu, mereka berlutut tanpa musik. Itu lebih menakutkan. Xiu tidak menjawab. Ia tetap tenang meski matanya menilai setiap gerak Moxian. Pria itu tersenyum miring. Tenang, aku tidak musuhmu. Justru aku ingin melihat kemana kau akan melangkah. Kau tahu, bukan? Dunia ini bukan sekadar terang dan gelap. Bayangan menyimpan sejarah yang dilupakan. Bisikan dalam kepala Xiu bergetar, seolah menguatkan ucapan itu. Ia tahu sebagian, tapi kau tahu kebenaran penuh. Moxian kemudian duduk di tepi tebing, memainkan dawai yang patah. Suara musiknya membuat kabut berkumpul, lalu menipis. Dari kejauhan, tampak kota hitam dengan gerbang besar, kota Heiyun. Itulah tujuan kalian, bukan? Kata Moxian. Tapi hati-hati, di kota itu, sekte-sekte spiritual sering berburu bayangan. Dan mereka pasti sudah mendengar namamu, Liang Xiu. Ruochen menatap sahabatnya dengan cemas. Kalau mereka sudah menunggu, apa kita tetap masuk? Xiu tidak langsung menjawab. Ia menatap kota hitam di kejauhan. Matanya berkilat dingin. Justru karena mereka menunggu, kita harus masuk. Aku ingin tahu, apa benar mereka mampu menghancurkan sesuatu yang bahkan bayangan takutkan? Moxian terkekeh, suaranya samar. Baiklah, aku akan ikut menonton. Dunia akan menjadi pertunjukan yang menarik bila kau ada di panggungnya. Bayangan di tanah bergetar, seolah menyambut keputusan itu.
Di bawah cahaya bulan, 3 sosok berjalan menuju kota Haeun. Satu membawa kutukan, satu membawa bayangan tersembunyi, dan satu membawa musik yang bisa memanggil kegelapan. Kabut menutup jalan di belakang mereka, seakan dunia sendiri ingin memastikan mereka tidak bisa kembali. Gerbang kota Haeun menjulang tinggi, hitam legam seperti baja yang dipoles ribuan kali. Ukiran naga tanpa mata menghiasi permukaannya seolah menjadi simbol kota yang kehilangan cahaya. Di depan gerbang, para penjaga berzirah hitam menatap setiap pendatang dengan tatapan curiga. Liang Xiu melangkah tanpa gentar, jubahnya berkibar tertiup angin. Yin Ruochen menunduk, berusaha menyembunyikan rasa gentarnya. Sementara Shu Moxian hanya terkekeh pelan, tangannya sesekali memetik gukin kecil di punggungnya, menciptakan nada tipis yang hampir tak terdengar. "Nama kalian?" tanya salah satu penjaga dengan suara berat. Matanya meneliti Xiu seakan langsung mengenalinya. Xiu menatap balik, dingin. "Hanya pengelana." Penjaga itu hendak berkata lagi, namun mendadak bayangan di kakinya meronta, seperti berusaha kabur. Ia terperanjat, wajah pucat, lalu buru-buru memberi jalan. "Silakan masuk." Ruochen menelan ludah, sementara Moxian terkekeh. "Kau bahkan tak perlu bicara keras-keras, Xiu. Bayanganmu sudah jadi paspor." Begitu melewati gerbang, kota itu menyambut mereka dengan hiruk-pikuk yang aneh. Jalanan dipenuhi pedagang, tapi semua menutup diri rapat-rapat dengan tudung dan kain gelap. Anak-anak berlari tanpa suara, seolah suara mereka telah dicabut. "Ini kota hidup, tapi rasanya seperti kuburan," bisik Ruochen. Xiu hanya mengangguk tipis. Ia bisa merasakan setiap sudut kota penuh dengan tatapan tersembunyi. Ada mata-mata sekte, pengintai bayangan, dan orang-orang yang hidup di ambang ketakutan. Di tengah kota berdiri sebuah menara bercahaya, satu-satunya sumber terang di kota Haeun. Cahayanya tidak hangat, melainkan menyakitkan, menusuk mata. Dari menara itu terdengar suara lonceng suci, bergema mengusir bayangan di sekitarnya. "Menara cahaya," kata Moxian dengan nada getir. "Itu milik sekte cahaya suci. Mereka mengklaim cahaya itu bisa membakar setiap bayangan yang berani mendekat." Ruochen menatap Xiu khawatir. "Kalau begitu, kau..." Namun sebelum ia selesai bicara, belasan sosok berjubah putih turun dari menara, melayang dengan cahaya yang melingkupi tubuh mereka. Wajah mereka tertutup topeng perak dengan simbol matahari. Salah satu dari mereka menunjuk Xiu. Suaranya lantang, menggema di seluruh kota. "Liang Xiu, pengkhianat yang berjalan bersama bayangan, atas nama Sekte Cahaya Suci, kau akan ditangkap dan diadili." Warga kota segera menjauh, menutup pintu dan jendela. Jalanan menjadi kosong dalam sekejap, meninggalkan Xiu, Ruochen, dan Moxian berhadapan dengan para penjaga cahaya. Moxian tersenyum miring. "Aku sudah bilang pertunjukan akan dimulai. Siapa yang kau pilih sebagai penontonmu, Xiu? Kota ini atau bayangan itu sendiri?" Xiu melangkah ke depan, matanya berkilat. Bayangan di bawah kakinya bergetar, lalu merambat ke tanah, merayap seperti arus hitam yang hidup. Para penjaga cahaya bergegas mengangkat senjata bercahaya, namun bayangan menolak cahaya itu, berdesis seperti ular yang lapar. Ruochen menggenggam tangannya, tubuh gemetar. Suara bisikan dalam kepalanya semakin keras. "Mereka ingin menghancurkan Xiu. Jika ia hancur, kau juga akan musnah. Atau kau bisa menyerahkannya pada mereka dan kau selamat." Ia memejamkan mata, berusaha menahan air mata. Sementara itu, salah satu penjaga cahaya melangkah maju. Dari tubuhnya muncul tombak bercahaya, ujungnya seperti api matahari. "Liang Xiu, ini kesempatanmu terakhir. Serahkan bayanganmu, atau kami akan membakarmu bersama kegelapan." Xiu mengangkat wajah, tatapannya dingin. Ia tidak menjawab, hanya membuka telapak tangan. Dari tanah, bayangan bangkit, membentuk wujud sosok raksasa tanpa wajah, dengan mata kosong yang berkilau hitam. Suara dalam kepalanya berbisik pelan, tapi kali ini penuh gairah. "Akhirnya, kau memilih jalanku." Sorak bisu bergema dari bayangan-bayangan di kota. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan akan dimulai, tepat di jantung kota Haeun. Bayangan raksasa tanpa wajah menggeletar, tubuhnya terdiri dari ribuan bayangan kecil yang berteriak tanpa suara. Para penjaga sekte cahaya suci segera mengangkat tombak bercahaya mereka. Cahaya suci menyembur dari ujungnya, mengusir kabut hitam yang menyelimuti jalanan kota Haeun.
Formasi matahari 3 lapis, teriak salah satu penjaga. Tubuh mereka menyatu dalam formasi lingkaran, cahaya dari tombak masing-masing saling terhubung, membentuk simbol matahari berputar di udara. Liang Xiu berdiri tenang di tengah jalan, wajahnya datar. Cahaya tidak pernah bisa menghapus bayangan. Karena selama ada cahaya, bayangan akan lahir kembali. Bayangan raksasa di belakangnya meraung, lengannya yang besar menyapu udara, menghancurkan dinding rumah-rumah di sekitarnya. Jalanan bergetar, debu beterbangan, dan retakan menjalar ke tanah. Yin Ruochen menjerit kecil, menutup telinga. Suara bisikan dalam kepalanya semakin menggila. Mereka bisa menghancurkan Xiu. Biarkan saja. Jika ia binasa, kau akan bebas dari bayangan itu. Kau tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Air mata menetes dari sudut mata Ruochen. Ia menatap sahabatnya yang berdiri melawan cahaya sendirian. Tapi, kalau aku biarkan dia mati, aku juga akan kehilangan satu-satunya orang yang percaya padaku. Shumoxian duduk di atap rumah, memainkan gukin retaknya. Nada-nada tipis bergema, dan bayangan kecil di sekitar kota mulai bergerak mengikuti irama. Ah, cahaya dan kegelapan menari. Pertunjukan indah. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi aktor terakhir yang masih berdiri. Para penjaga sekte cahaya suci menyalurkan kekuatan penuh. Simbol matahari raksasa berputar lebih cepat. Cahaya panas menyinari seluruh jalan, membuat bayangan mundur, terbakar, dan berteriak. Bayangan raksasa milik Xiu pun retak, tubuhnya meleleh seperti lilin di bawah api. Namun Xiu sama sekali tidak gentar. Ia menutup mata, mendengar bisikan dalam kepalanya lebih jelas dari sebelumnya. Jangan melawan cahaya dengan bayangan biasa. Gunakan bayangan mereka sendiri. Mata Xiu terbuka, kilatan hitam muncul. Ia menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba bayangan para penjaga cahaya terlepas dari tubuh mereka sendiri. Jeritan menggema. Para penjaga terhuyung, wajah mereka pucat. Bayangan mereka yang seharusnya mengikuti tubuh, kini berbalik dan menyerang pemiliknya, melilit, menggigit, merobek. Cahaya di tubuh mereka bergetar, goyah, lalu padam satu persatu. Tidak, mustahil. Cahaya tidak boleh kalah oleh kegelapan. Salah satu penjaga berteriak, namun tubuhnya langsung tertelan oleh bayangan miliknya sendiri. Ruochen menatap pemandangan itu dengan ngeri. Xiu, apa yang kau lakukan? Xiu tidak menjawab. Bayangan raksasanya sudah lenyap, digantikan oleh ribuan bayangan hidup yang mengamuk, memakan cahaya, menelan tubuh para penjaga. Kota Heiyun menjadi medan sunyi, hanya suara bisikan dan raungan bayangan yang terdengar. Shumoxian berhenti memainkan gukin, matanya bersinar heran. Menarik, kau tidak hanya menguasai bayanganmu sendiri, tapi juga bayangan orang lain. Kau bukan pengendali bayangan, kau adalah penguasa bayangan. Dari menara cahaya, lonceng besar berdentum keras. Suara itu mengguncang langit, memecahkan kaca rumah, dan membuat telinga semua orang berdarah. Cahaya suci memancar lebih kuat dari sebelumnya. Seorang sosok turun perlahan dari menara, berjubah putih keemasan, topeng matahari murni menutupi wajahnya. Di tangannya, sebuah tongkat panjang berhiaskan kristal cahaya yang berdenyut. Liang Xiu, suaranya bergema, tenang namun penuh kuasa. Kau telah melampaui batas. Aku, Bai Xunyuan, penatua agung sekte cahaya suci, akan menghapusmu bersama bayanganmu. Malam ini, kegelapan akan berakhir. Bayangan di bawah kaki Xiu bergetar, seakan menantang. Tapi di sisi lain, Yin Ruochen menunduk, wajahnya kusut. Ia tahu, semakin jauh Xiu masuk ke dalam bayangan, semakin tipis batas antara manusia dan sesuatu yang lebih berbahaya. Dan Ruochen harus memilih, tetap berdiri di sisi sahabatnya atau menyerahkan Xiu pada cahaya. Langkah Bai Xunyuan mengguncang jalanan kota Heiyun. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, cahaya keemasan menyebar seperti gelombang, memaksa bayangan untuk mundur. Warga kota yang mengintip dari balik jendela segera menutup kembali pintu mereka, ketakutan pada cahaya yang terlalu suci itu. Liang Xiu berdiri tegak, menatap penatua agung tanpa rasa gentar. Bayangan di bawah kakinya menggeliat liar, seperti binatang buas yang haus darah. Yin Ruochen, di sisi lain, gemetar hebat, jantungnya berdegup tak terkendali.
Bisikan dalam kepalanya semakin kuat, serahkan dia. Hanya dengan begitu, kau akan terbebas. Shu Moxian duduk santai di atap, memetik dawai gukinnya perlahan. Akhirnya, aktor utama muncul, cahaya murni versus kegelapan mutlak. Ini bukan pertarungan, ini naskah yang ditulis para dewa. Bai Xunyuan mengangkat tongkat kristalnya. Cahaya melonjak ke langit, lalu turun menjadi ribuan pedang bercahaya. Liang Xiu, kau hanyalah pemuda sesat yang memeluk bayangan. Dunia ini tidak butuh makhluk sepertimu. Xiu mengepalkan tangannya, dan bayangan meledak dari tanah, membentuk pagar hitam yang menjulang tinggi, menangkis hujan pedang cahaya. Dentuman bergema setiap tabrakan cahaya, dan bayangan menciptakan percikan energi yang merobek jalan kota. Ruochen terhuyung ke belakang, menutupi wajahnya. Xiu, kau akan terbakar hidup-hidup kalau melawannya. Xiu menoleh sekilas, matanya dingin. Jika cahaya ingin memadamkan bayangan, maka aku akan menunjukkan pada mereka. Bayanganlah yang memberi bentuk pada cahaya. Bayangan di sekitarnya berubah menjadi rantai hitam, melesat ke arah Bai Xunyuan. Namun, Penatua Agung itu mengibaskan tongkatnya. Rantai itu meleleh, terbakar hingga menjadi abu. Bai Xunyuan tersenyum tipis. Bayanganmu tidak abadi, cahaya murni bisa menghapus segalanya. Xiu tidak menjawab. Ia memejamkan mata, mendengarkan bisikan dalam kepalanya. Gunakan milik mereka. Bayanganmu hanyalah awal. Bayangan mereka adalah senjata sejati. Saat membuka mata, Xiu melangkah maju. Bayangan Bai Xunyuan yang tadinya terikat erat pada tubuhnya mendadak bergetar. Perlahan, ia mencoba menarik bayangan itu, namun Bai Xunyuan segera menyadari niatnya. Berani sekali, teriak Penatua Agung. Cahaya dari tongkatnya meledak menyilaukan seluruh kota. Bayangannya menghilang sesaat, menolak tarikan Xiu. Pertempuran berubah menjadi duel sengit. Cahaya yang membakar setiap kegelapan melawan bayangan yang berusaha menelan terang. Jalanan retak, menara di kejauhan berguncang, bahkan udara di kota Heiyun terasa bergetar. Ruochen jatuh berlutut, napasnya tersengal. Suara di kepalanya tak henti-hentinya berteriak, "Ini kesempatanmu." Beritahu penatua itu tentang rahasia Xiu. Katakan padanya kalau Xiu bukan sekadar manusia, dia adalah perwujudan bayangan itu sendiri. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Xiu yang kini berdiri di tengah pusaran cahaya dan kegelapan. Wajahnya penuh tekad. Shu Moxian menghentikan permainannya, lalu menatap Ruochen dengan tajam. "Pemuda, keputusanmu akan menentukan babak berikutnya. Kau ingin jadi pengkhianat atau saksi sejarah?" Ruochen terdiam, keringat dingin mengucur, hatinya terbelah. Sementara itu, Xiu berhasil membuat retakan pada cahaya Bai Xunyuan. Bayangan merambat masuk, menodai cahaya murni itu, menjadikannya kelabu. Mata Bai Xunyuan terbelalak. Mustahil, cahaya tidak boleh dikotori. Xiu melangkah lebih dekat, bayangannya menelan tanah, dinding, bahkan udara. Kau salah. Cahaya yang tidak memiliki bayangan bukanlah cahaya, melainkan ketiadaan. Tubrukan berikutnya menggemparkan seluruh kota Heiyun. Suara ledakan membuat kaca pecah dan dari langit, cahaya serta kegelapan bertabrakan, menciptakan badai energi yang tak bisa dikendalikan. Dan di tengah semua itu, Yin Ruochen akhirnya membuka mulut. "Aku..." Suaranya bergetar, namun jelas terdengar di antara hiruk-pikuk. "Aku tidak akan mengkhianatimu, Xiu." Bisikan dalam kepalanya lenyap seperti dicabut paksa. Namun, keputusan itu membuat sesuatu di tubuhnya retak. Bayangan samar muncul di belakang Ruochen, membentuk sosok lain. Wajahnya sama dengannya, tapi matanya penuh kebencian. Shu Moxian berdiri, matanya bersinar. "Hah, ternyata kau juga memiliki bayangan yang ingin bebas." Pertunjukan ini jadi semakin menarik. Pertempuran antara cahaya dan bayangan kini berubah menjadi 3 arah, dan Ruochen sendiri menjadi panggung bagi konflik baru. Ledakan energi cahaya dan bayangan membelah langit kota Heiyun. Suara gemuruhnya menggema jauh ke lembah, membuat burung-burung malam beterbangan panik. Jalanan porak-poranda, dinding rumah runtuh, dan tanah bergetar, seolah kota itu tak sanggup menanggung duel 2 kekuatan mutlak. Liang Xiu berdiri tegak, matanya gelap, bayangan di sekelilingnya merayap seperti lautan hitam yang terus mengembang.
Bai Shunyuan di seberangnya memancarkan cahaya menyilaukan dari tubuhnya, tongkat suci di tangannya berdenyut seperti jantung kedua yang memompa kekuatan matahari. Liang Xiu, suara Bai Shunyuan bergema, "Kau bukan manusia lagi. Kau hanyalah wadah bagi bayangan purba. Sekte cahaya suci akan menghapus keberadaanmu dari dunia." Xiu menjawab tenang, tapi suaranya dalam, bercampur dengan gema bisikan bayangan. "Jika aku benar-benar wadah, maka dunia ini sudah terlalu lama bergantung pada kebenaran palsu yang kalian sebut cahaya." Keduanya melesat bersamaan. Tongkat Bai Shunyuan menghantam bayangan Xiu. Ledakan cahaya memecah jalan hingga membentuk kawah besar. Namun bayangan itu menelan cahaya sedikit demi sedikit, seperti tinta yang menyerap air. Yin Ruochen menjerit melihat pemandangan itu. Bayangan samar di belakang tubuhnya semakin jelas, menirukan setiap gerakannya, tapi dengan senyum bengis. Ruochen menggigil. "Kenapa? Kenapa kau keluar sekarang?" Bayangan Ruochen berbisik, suaranya identik dengan dirinya sendiri. "Karena kau memilih Xiu, karena kau menolak menyerahkan dia. Itu berarti aku berhak lahir." Shumoxian menatap adegan itu sambil memetik dawai gukinnya cepat. Nada-nada liar bergetar di udara dan bayangan kecil dari celah jalanan merayap keluar seolah terpanggil oleh musiknya. Hahaha, cahaya melawan kegelapan dan di sela-selanya lahirlah bayangan baru. Malam ini, sejarah berubah. Bai Shunyuan mengerahkan kekuatan penuh. Tongkatnya berkilau, cahaya menembus langit, memanggil matahari suci, bola api raksasa yang perlahan turun menghancurkan seluruh kota. "Jika aku tak bisa memurnikanmu, maka aku akan memusnahkanmu bersama kota ini." Warga kota Heiyun menjerit dari balik rumah memohon keselamatan. Namun tak seorang pun berani keluar. Xiu mengangkat kedua tangannya. Bayangan meledak, berubah menjadi sayap raksasa hitam yang menutupi langit. Sayap itu menyebar, menyelimuti kota, menolak sinar matahari palsu yang diciptakan Bai Shunyuan. Tabrakan dahsyat terjadi. Matahari suci menghantam sayap bayangan, menciptakan kilatan cahaya dan kegelapan yang membutakan. Gelombang kejut menghancurkan puluhan bangunan sekaligus. Di tengah pusaran itu, Bai Shunyuan berteriak, "Kau mengorbankan seluruh kota hanya untuk bertahan." Xiu menatapnya dingin. "Aku tidak pernah meminta cahaya untuk menyelamatkan mereka. Bayangan sudah cukup." Saat pertarungan mencapai puncaknya, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan Ruochen yang telah berwujud penuh mendadak melangkah maju. Dengan mata merah menyala, ia menyerap sisa-sisa bayangan dari pertarungan Xiu dan Bai Shunyuan. Tubuhnya membesar, membentuk sosok kedua Ruochen, tapi jauh lebih mengerikan. Ruochen asli berteriak, tubuhnya roboh, wajahnya pucat. Jangan ambil hidupku." Shumoxian tertawa keras, nada gukinnya semakin kacau. "Lihatlah, bayangan baru lahir dari pengkhianatan yang tak pernah terjadi. Dunia ini sudah kehilangan keseimbangannya." Xiu menoleh sebentar, menatap sahabatnya yang terguncang. Dalam hatinya, ia sadar, pertarungan ini bukan hanya soal dirinya dan Bai Shunyuan. Sesuatu yang lebih besar telah mulai merobek batas dunia, bayangan yang bebas dari pemiliknya. Dan jika dibiarkan, mungkin bukan hanya kota Heiyun yang akan tenggelam, melainkan seluruh benua. Bayangan Yin Ruochen berdiri tegak di tengah reruntuhan kota. Tubuhnya sama persis dengan Ruochen, namun lebih tinggi, lebih ramping, dan matanya menyala merah darah. Senyumnya bengkok, penuh kebencian, seakan seluruh rasa takut dan kelemahan Ruochen terkumpul padanya. "Akhirnya aku bebas," katanya dengan suara yang sama, tapi lebih dalam. "Selama ini aku terkurung dalam kepengecutanmu, Yin Ruochen. Sekarang aku akan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Ruochen asli terjatuh, tubuhnya lemas. Ia mencoba bangkit, namun setiap gerakan membuat tubuhnya seperti ditarik kembali oleh kekuatan tak terlihat. "Tidak, kau bukan aku. Kau hanyalah bayangan." Bayangan itu terkekeh. "Kau salah. Aku adalah kau yang tak pernah berani kau akui. Kau cemburu pada Xiu, takut padanya, tapi juga tak ingin ditinggalkan olehnya. Semua itu, akulah wujudnya." Shumoxian memetik dawai cepat, suaranya riang sekaligus gila. "Hahaha, pertunjukan semakin indah. Dua Xiu bertarung melawan cahaya, dan kini lahir satu Ruochen melawan dirinya sendiri.
Dunia ini benar-benar panggung bayangan. Bai Xunyuan terhuyung, tubuhnya masih bergetar karena duel dengan Xiu. Meski begitu, matanya menatap bayangan Ruo Chen dengan murka. Monster baru, semakin banyak kegelapan yang lahir, semakin cepat dunia ini hancur. Aku harus membakar kalian semua sekaligus. Xiu menoleh, tatapannya tajam. Kau takkan bisa, Bai Xunyuan. Kau sudah kehabisan cahaya. Sekarang, bahkan bayangan murid lemah pun bisa membuatmu gemetar. Bayangan Ruo Chen tertawa keras, lalu berbalik menatap Xiu. Jangan salah paham, aku tidak di pihakmu. Aku ingin menghancurkanmu lebih dulu sebelum membunuh Ruo Chen yang pengecut ini. Ruo Chen asli bergetar, air mata jatuh di wajahnya. Xiu, tolong aku. Aku tidak sanggup melawan diriku sendiri. Xiu berdiri di tengah dua medan. Bai Xunyuan dengan cahaya yang belum padam dan bayangan Ruo Chen yang semakin kuat. Bisikan dalam kepalanya muncul lagi, lebih berat dari sebelumnya. Biarkan dia binasa. Bayangan baru lahir setiap kali manusia menolak dirinya sendiri. Kau tak bisa menolong semua orang, Xiu. Namun Xiu menggenggam tinjunya. Jika aku menyerahkan Ruo Chen, maka aku sama dengan mereka yang meninggalkan bayangannya. Aku tidak akan membiarkannya. Bayangan Xiu meledak, membentuk rantai hitam yang melingkari tubuh Ruo Chen, mencoba menahan bayangannya yang liar. Tapi entitas itu meronta, matanya semakin menyala. Kau pikir bisa mengurungku? Aku adalah kebencian. Aku adalah rasa iri. Kau tak bisa membunuh sesuatu yang bahkan Xiu tidak bisa hilangkan dari hati sahabatmu sendiri. Bai Xunyuan melihat kesempatan. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, cahaya terakhirnya terkumpul menjadi tombak raksasa. Kalau begitu, biarkan aku yang menghapus kalian semua. Cahaya suci terakhirku akan menghancurkan kota ini, berikut kegelapan yang kalian bawa. Suara lonceng di menara kembali berdentum. Cahaya suci melesat ke langit, memanggil kembali matahari suci yang lebih kecil tapi lebih padat. Xiu tahu, jika itu jatuh, kota Heiyun akan lenyap tanpa sisa. Ruo Chen menjerit, tubuhnya semakin lemah, seolah hidupnya benar-benar dicuri oleh bayangannya sendiri. Shumoxian berhenti bermain, matanya bersinar liar. Nah, sekarang pilihanmu, Xiu. Kau bisa melawan Bai Xunyuan atau menyelamatkan sahabatmu dari bayangannya sendiri, tapi tidak keduanya sekaligus. Xiu menghela napas dalam-dalam. Tatapannya berganti dari Bai Xunyuan ke Ruo Chen. Jika aku hanya memilih satu, maka aku telah kalah sebagai manusia. Ia menutup mata. Bayangannya mendidih membentuk dua wujud terpisah. Satu melawan cahaya, Bai Xunyuan. Satu lagi merangkul bayangan Ruo Chen. Dan dunia menyaksikan bagaimana seorang pemuda mencoba menentang hukum takdir. Manusia tak boleh melawan cahaya dan bayangan sekaligus. Namun, Liang Xiu bukan manusia biasa. Langit kota Heiyun terbelah dua. Di satu sisi, cahaya suci Bai Xunyuan meledak bagai tombak matahari, menusuk langit dan memanggil pancaran api surgawi. Di sisi lain, bayangan Ruo Chen mengamuk, rantai hitam yang melingkar di tubuhnya terlepas satu persatu, memuntahkan aura kebencian yang membentuk wajah-wajah raksasa menjerit di udara. Liang Xiu berdiri di tengah badai itu, tubuhnya gemetar. Bayangannya memanjang, membelah diri. Satu wujud bayangan hitam mengangkat tangan, menahan cahaya suci yang turun. Sementara wujud lain merangkul Ruo Chen, mencoba menahan amukan dirinya yang terpecah. Shumoxian bersiul, matanya berkilat penuh kegembiraan. Hahaha, kau benar-benar gila, Xiu, membagi bayanganmu jadi dua. Itu bukan hanya mustahil, itu bunuh diri. Tubuhmu akan hancur sebelum sempat menyelamatkan siapapun. Xiu menahan napas, darah menetes dari hidungnya. Setiap tarikan, napas seperti menelan bara api. Tapi ia menatap lurus, tanpa ragu. Kalau aku hanya menyelamatkan satu pihak, maka aku sama saja dengan mereka yang meninggalkan bayangannya. Itu bukan jalanku. Bayangan Ruo Chen meraung, tangannya memukul rantai hitam Xiu. Kau bodoh, aku adalah kebenarannya. Ruo Chen takut padamu, cemburu padamu. Ia ingin jadi sepertimu, tapi tak pernah bisa. Kau tak bisa menyelamatkannya, karena akulah wajah aslinya. Ruo Chen asli menangis, tubuhnya tersungkur di tanah. Tidak, aku tidak ingin jadi begitu. Aku hanya ingin tetap berjalan di sisimu, Xiu. Walaupun aku lemah,
Mendengar itu, bayangan Xiu yang memeluk Ruochen berbisik. Bayangan tak harus selalu menelan tuannya. Kadang ia hanya perlu dipeluk agar bisa berhenti meronta. Bai Xunyuan berteriak, tubuhnya terbakar cahaya. Kau pikir kau bisa menghentikan cahaya ilahi dengan bayangan fana? Dunia ini hanya bisa diselamatkan oleh cahaya, bukan kegelapan yang busuk. Tongkatnya menusuk ke langit, dan matahari mini yang dipanggilnya mulai jatuh, mengarah tepat ke jantung kota. Bayangan Xiu yang lain mengangkat tangannya, membentuk dinding hitam raksasa yang menutupi kota. Tubuh Xiu bergetar, darah muncrat dari mulutnya. Bayangan mungkin kecil, tapi jika semua cahaya hanya ingin membakar, siapa yang akan meneduhkan mereka yang tak sanggup menatap matahari? Suaranya parau, tapi menggelegar dalam hati semua orang yang mendengar. Shumoxian berhenti memetik gukinnya, tatapannya berubah serius untuk pertama kalinya. Dia benar-benar mencoba menulis ulang peran bayangan di dunia ini. Bayangan Ruochen tiba-tiba berhenti meronta, matanya goyah. Ruochen asli menatapnya, air matanya bercampur dengan darah. Kalau kau benar-benar aku, maka berhentilah membenciku. Aku mengakuinya. Aku takut, aku iri, aku lemah. Tapi itu bukan alasan untuk membenci diriku sendiri. Bayangan itu terdiam. Wajahnya yang semula bengkok perlahan bergetar, retakan muncul di permukaannya. Namun saat itu juga, cahaya Bai Xunyuan menghantam dinding bayangan Xiu. Ledakan maha dahsyat mengguncang kota, setengah bangunan runtuh, tanah bergetar seperti hendak pecah. Xiu jatuh berlutut, bayangannya mulai pecah menjadi kepingan. Ia menggertakkan gigi, memaksa dirinya berdiri. Aku belum kalah. Shu Moxian menatapnya dengan kagum bercampur gila. Hahaha, menakjubkan, dia melawan dua hukum dunia sekaligus. Jika ia berhasil bertahan, maka sejarah bayangan dan cahaya akan ditulis ulang mulai malam ini. Di tengah kekacauan itu, Bai Xunyuan terengah-engah. Tubuhnya yang terbakar cahaya mulai rapuh, seperti lilin yang meleleh. Namun matanya masih dipenuhi fanatisme. Selama aku masih bernapas, aku akan membakar semua bayangan. Dunia hanya butuh satu matahari. Xiu menatapnya dengan dingin. Kalau begitu, biarkan bayangan membuktikan bahwa bahkan matahari pun bisa takut. Langkahnya maju, perlahan namun mantap, sementara dua wujud bayangannya, satu menjaga Ruochen, satu lagi menahan cahaya, mulai menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Darah menetes dari setiap pori-porinya, tapi tatapannya membelah langit. Malam itu, dunia menyaksikan bagaimana Liang Xiu berjalan sendirian melawan matahari. Cahaya dan kegelapan bertabrakan, memecah langit kota Heiyun. Setiap ledakan menimbulkan gelombang yang menghancurkan bangunan, membuat tanah terbelah dan menggetarkan jiwa semua orang yang menyaksikan. Liang Xiu berdiri dengan napas terengah, tubuhnya berdarah dari puluhan retakan di kulitnya. Bayangan yang menyatu kembali di tubuhnya berdenyut liar, seperti api hitam yang bernafas. Ia tahu tubuhnya hampir runtuh, tapi tekadnya membuat langkahnya tetap mantap. Bai Xunyuan, tubuhnya yang diliputi cahaya suci, tampak semakin rapuh. Dagingnya terbakar dari dalam, tapi matanya tetap fanatik. Aku adalah utusan matahari. Selama aku hidup, kegelapan takkan pernah menang. Xiu meludah darah, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan padam duluan. Matahari yang memaksa semua orang menatapnya, atau bayangan yang meneduhkan mereka yang takut pada cahaya. Ia melompat, bayangan dari seluruh reruntuhan kota tersedot ke tubuhnya. Bayangan tiang, bayangan batu, bayangan manusia yang masih hidup, semua mengalir, menjadikan tubuhnya lebih hitam dari malam itu sendiri. Shumoxian berhenti memetik gukinnya, wajahnya pucat. Dia sedang mengambil seluruh bayangan kota. Itu berarti tubuhnya akan pecah sebelum duel berakhir. Bayangan Ruochen menatap dari sisi lain, matanya mulai lembut setelah retakannya muncul. Ia menunduk pada Ruochen asli. Aku tak bisa melawan rasa benciku, tapi jika kau bisa menerimaku, maka aku akan ikut berdiri bersamamu. Ruochen mengangguk, wajahnya penuh air mata. Kita satu, suka atau tidak. Kalau Xiu berani menanggung semua bayangan dunia, aku pun harus berani menanggung bayanganku sendiri. Bayangan itu menyatu kembali ke tubuh Ruochen, menciptakan aura baru yang tidak murni hitam, melainkan kelam namun berkilau samar seperti malam yang diterangi bulan.
Xiu menatap perubahan itu sekilas, lalu berfokus pada Bai Xunyuan. Kau lihat, bayangan tak selalu melahirkan kehancuran. Kadang mereka hanya butuh diterima. Bai Xunyuan meraung, tongkatnya menyala bagaikan matahari mini. Bohong, dunia ini tidak butuh kegelapan. Dunia ini tidak butuh bayangan. Ia menghantamkan tongkatnya ke tanah, dan dari tubuhnya lahir cahaya raksasa yang membentuk seekor naga api, berputar di udara, siap menerkam Xiu. Xiu tidak mundur. Ia mengangkat tangannya, dan dari tubuhnya melesat bayangan raksasa berbentuk serigala hitam, matanya menyala merah darah. Naga cahaya dan serigala bayangan berlari saling menerjang, lalu bertubrukan di tengah udara dengan ledakan yang membuat seluruh kota seperti runtuh. Ledakan itu menghancurkan langit malam, menciptakan lingkaran kosong di awan. Tubuh Xiu terpental, darah muncrat dari mulutnya. Namun ia masih berdiri, matanya tidak goyah. Sementara Bai Xunyuan mulai runtuh, tubuhnya terbakar dari dalam, dagingnya meleleh. Tidak, mustahil. Cahaya tidak bisa kalah dari kegelapan, katanya dengan suara parau, wajahnya penuh retakan. Xiu berjalan pelan ke arahnya, langkahnya seperti gong yang mengguncang dada. Cahaya tak pernah kalah dari kegelapan, tapi cahaya yang menolak bayangan akan selalu runtuh oleh dirinya sendiri. Bai Xunyuan meraung terakhir kalinya, tubuhnya meledak menjadi ribuan pecahan cahaya yang terurai ke langit. Matahari mini yang dipanggilnya padam perlahan, menyisakan langit malam yang kelam namun tenang. Keheningan menyelimuti kota. Hanya suara napas berat Xiu yang terdengar. Tubuhnya bergetar, lalu jatuh berlutut. Bayangan di tubuhnya mulai tercerai-berai, melayang ke arah masing-masing benda yang semula mereka miliki. Shumoxian menatap dengan ekspresi gila sekaligus terpana. Dia benar-benar melakukannya. Dia menghancurkan cahaya fanatik dan membuktikan bahwa bayangan bisa menantang matahari. Ruochen berlari ke sisi Xiu, menahan tubuhnya yang hampir roboh. Xiu, bertahanlah. Kau tidak boleh jatuh sekarang. Xiu menoleh, matanya sayu namun tersenyum tipis. Aku tidak jatuh, Ruochen. Aku hanya ingin beristirahat sebentar. Namun sebelum ia benar-benar runtuh, suara Shumoxian kembali terdengar. Nada suaranya kali ini lebih rendah, penuh ancaman. Tapi, kau belum menyentuh inti permainan, Xiu. Apa kau pikir bayangan berhenti hanya dengan mengalahkan cahaya? Tidak, ini baru prolog. Ia memetik dawai gukinnya, dan dari bawah tanah kota Heiyun muncul retakan besar. Dari dalam retakan itu, keluar tangan-tangan bayangan raksasa, lebih pekat dari apapun yang pernah muncul. Xiu menatapnya dengan ngeri. Apa yang kau lakukan, Shumoxian? Shumoxian tersenyum bengkok. Aku hanya membuka pintu. Karena bayangan sejati bukan milikmu, bukan milikku. Mereka sudah menunggu sejak awal. Retakan di bawah kota Heiyun melebar, suara gemuruhnya menelan sunyi yang baru tercipta setelah runtuhnya Bai Xunyuan. Tangan-tangan bayangan raksasa keluar, jari-jarinya panjang dan bengkok, masing-masing menggores udara dengan suara seperti besi berkarat. Liang Xiu masih berlutut dengan tubuh penuh luka menatap pemandangan itu dengan napas terengah. Bayangan ini bukan milikku, bukan milik siapapun. Shumoxian tersenyum bengkok, jarinya menekan dawai gukinnya perlahan. Benar, mereka adalah bayangan sejati. Semua rasa takut, iri, benci, dan kesedihan manusia selama ribuan tahun berkumpul di bawah tanah menunggu celah untuk bebas. Kau hanya memecahkan kuncinya dengan caramu yang naif. Ruochen menggertakkan gigi, memapah Xiu untuk berdiri. Kau gila, Shumoxian. Kalau mereka benar-benar bebas, bukan hanya kota Heiyun, seluruh dunia bisa ditelan. Shumoxian terkekeh, matanya menyala bagai bara. Dan bukankah itu indah? Bayangan yang selama ini ditakuti akan membuktikan bahwa ketakutanlah penguasa sejati dunia ini. Tangan-tangan bayangan itu menyatu, membentuk sosok raksasa berwujud kabut hitam. Wajahnya tak jelas, hanya sepasang mata putih kosong yang menatap langit. Setiap hembusan, napasnya membuat rumah-rumah runtuh, dan manusia biasa berteriak, sebagian pingsan karena rasa takut murni. Xiu mencoba mengangkat tangannya, tapi tubuhnya lemas. Bayangannya sendiri sudah habis terkoyak. Ia hanya bisa berdiri karena Ruochen menopangnya. Ruochen menatap sosok raksasa itu, tubuhnya gemetar. Bayangan yang sebelumnya menyatu dengannya berbisik di telinganya.
kalau kau takut sekarang, kita akan mati bersama. Tapi, kalau kau berani menerima semua kelemahanmu, mungkin kita bisa jadi lebih dari sekadar bayangan. Ruochen mengepalkan tinjunya. Suara lirih keluar. Xiu, kali ini biarkan aku yang berdiri. Xiu terkejut, menoleh padanya. Ruochen, kau tidak perlu. Tidak! Ruochen berteriak. Wajahnya penuh air mata, tapi matanya mantap. Aku selalu bersembunyi di balik punggungmu. Aku selalu iri padamu, selalu takut kalau kau meninggalkanku. Tapi sekarang, aku ingin menanggung bayanganku sendiri meskipun itu berarti hancur. Bayangan Ruochen yang telah menyatu dengannya bergetar. Lalu, tubuh Ruochen diselimuti aura kelam bercahaya samar. Seperti malam yang diterangi cahaya bulan redup. Dari tubuhnya lahir wujud baru. Bukan hanya bayangan, tapi perwujudan dari ketakutannya yang diterima. Shu Moxian terdiam, matanya melebar. Oh, jadi kau benar-benar melakukannya, bocah lemah. Kau menyatu dengan bayanganmu, tanpa menolak dan tanpa ditelan. Hahaha, menarik sekali. Aku ingin lihat seberapa jauh kau bisa melawan bayangan sejati itu. Bayangan sejati meraung, suaranya membuat langit bergetar. Ruochen melangkah maju, setiap langkahnya berat, tapi aura barunya stabil. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku tidak akan lari lagi. Xiu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ruochen. Tiba-tiba, sosok bayangan raksasa itu mengayunkan tangannya, menebas gedung-gedung sekaligus. Ruochen mengangkat tangannya, dan dari tubuhnya lahir ribuan benang bayangan tipis yang menahan serangan itu. Meskipun tubuhnya berdarah, ia tetap bertahan. Shu Moxian memainkan dawai cepat, menciptakan gelombang suara yang memperkuat bayangan sejati. Bagus, bagus. Ayo, hancurkan dirimu sendiri dengan keberanian barumu, Ruochen. Itulah panggung yang kuinginkan. Namun Ruochen tidak menyerah. Ia berteriak, suaranya pecah tapi kuat. Aku bukan hanya ketakutan. Aku adalah orang yang tetap berjalan meskipun takut. Benang-benang bayangan itu menyala samar, bercampur dengan cahaya bulan yang entah dari mana datangnya. Lalu menusuk tubuh bayangan sejati, membuatnya mundur selangkah. Xiu menatap takjub. Itu kekuatan bayangan yang diterima, bukan ditolak. Shu Moxian berhenti tertawa, wajahnya menjadi dingin. Jadi satu pengecut bisa berubah menjadi duri, tapi kau tetap tidak akan cukup. Bayangan sejati tak bisa dilawan dengan satu hati saja. Ia menatap Xiu dengan senyum bengkok. Dan aku ingin tahu, Xiu, apakah kau berani menerima bayanganmu sendiri, atau kau hanya pandai menundukkan bayangan orang lain? Bayangan sejati berdiri menjulang, kepalanya menyentuh awan gelap. Setiap langkahnya menimbulkan retakan yang memanjang seperti akar hitam, menelan rumah, jalan, bahkan mayat-mayat yang belum sempat dikubur. Kota Heiyun bergetar di bawah beratnya rasa takut yang terwujud. Ruochen masih berdiri, tubuhnya berdarah dan bergetar, tapi benang-benang bayangan bercahaya, bulan terus menahan sebagian serangan. Ia tahu kekuatannya terbatas, namun hatinya mantap. Xiu, kau belum boleh menyerah. Bayangan ini bukan hanya milikku. Semua orang di kota ini memiliki bayangan. Xiu menatap sahabatnya, napasnya masih berat. Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya. Selama ini, ia selalu melawan bayangan orang lain, tapi tidak pernah benar-benar menghadapi bayangannya sendiri. Shu Moxian tertawa keras, petikan gukinnya memunculkan gelombang suara yang bergetar di udara. Ya, dengarkan itu, Xiu. Kau akan segera runtuh, karena bayanganmu sendiri lebih berbahaya dari siapapun, lebih gelap dari Ruochen, lebih kuat dari Bai Xunyuan. Dan saat itu, tanah di sekitar Xiu pecah. Dari retakan itu muncul sosok yang identik dengannya, tapi matanya hitam tanpa pupil dan senyumnya tipis penuh penghinaan. Akhirnya, kau tidak bisa lari lagi, Liang Xiu, kata bayangan Xiu, suaranya seperti gema yang datang dari dalam dada sendiri. Kau berpura-pura kuat, berpura-pura memeluk bayangan orang lain, padahal kau takut dengan bayanganmu sendiri. Xiu terdiam, tubuhnya membeku. Bayangan itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat napas Xiu semakin berat. Kau ingin menjadi penyelamat, padahal yang kau inginkan hanyalah pengakuan.
Kau tidak peduli pada Ruoshan atau siapapun. Kau hanya ingin dunia menunduk padamu. Ruoshan berteriak, mencoba melangkah, tapi bayangan sejati menebasnya dengan serangan gelap, membuatnya terlempar jauh. Shiyu, jangan dengarkan dia. Namun Shiyu tahu itu bukan sekadar kata-kata kosong. Itu adalah suara hatinya sendiri, sesuatu yang ia sembunyikan sejak lama. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Bayangan Shiyu tersenyum bengkok. Aku adalah kebenaranmu. Terimalah aku, atau aku akan mengambil alih tubuhmu, dan kau akan jadi monster yang lebih mengerikan dari bayangan sejati. Shu Moxian memetik dawai gukinnya, matanya berbinar gila. Hahaha, inilah momen yang kutunggu. Apakah Liang Xiu akan menjadi raja bayangan atau runtuh ditelan dirinya sendiri? Xiu menutup matanya, nafasnya panjang dan berat. Semua suara di sekitarnya memudar, hanya tersisa denyut jantungnya sendiri. Ia mengingat semua perjalanan. Langkah pertama bersama Ruochen, tatapan benci Bai Xunyuan, tawa gila Shu Moxian, bahkan rasa takut yang selalu ia sembunyikan. Lalu ia membuka mata. Aku tidak perlu menyangkalmu, katanya pada bayangannya. Ya, aku ingin diakui. Ya, aku ingin dunia menunduk padaku. Itu bagian dari diriku. Tapi aku juga ingin melindungi Ruochen. Aku ingin dunia tahu bahwa bayangan bukan musuh. Aku ingin semua itu sekaligus, dan aku tidak akan menolak lagi. Bayangan Xiu menatapnya terdiam. Perlahan tubuhnya retak, lalu larut ke dalam tubuh Xiu, menyatu dengan tenang. Aura hitam pekat meledak dari tubuh Xiu, tapi kali ini tidak liar. Bayangan-bayangan di kota tidak lagi meronta, melainkan mengalir padanya dengan sukarela. Xiu berdiri tegak, matanya bercahaya hitam keemasan. Shu Moxian terdiam sejenak, lalu tertawa liar. Kau benar-benar gila, Liang Xiu. Kau menerima semua bayanganmu sendiri. Kau bukan lagi manusia. Bayangan sejati meraung, tubuh raksasanya menggeletar. Tapi Xiu melangkah maju, tenang. Dengan satu gerakan tangan, bayangan seluruh kota berubah menjadi tombak hitam raksasa. Ruochen menatap dengan kagum meski tubuhnya lemah. Xiu, kau benar-benar melampaui batas. Xiu mengangkat tombak bayangan itu tinggi-tinggi. Bayangan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang harus diterima. Dan inilah kekuatan mereka yang tak lagi lari dari dirinya sendiri. Dengan teriakan menggelegar, ia melemparkan tombak itu. Tombak bayangan menusuk dada bayangan sejati, menembus tubuhnya, lalu memecahkannya menjadi ribuan kepingan hitam yang larut ke tanah, lenyap dalam keheningan. Langit malam kembali bersih. Kota Heiyun hancur, tapi matahari dan bulan kembali bersinar berdampingan. Xiu jatuh berlutut, tubuhnya gemetar, tapi ia tersenyum tipis. Aku masih ada di sini. Ruochen mendekat, memapahnya. Dan aku juga. Kali ini, kita berjalan bersama. Shu Moxian menatap mereka dari kejauhan, matanya menyala aneh. Senyumnya tipis, bukan kekalahan, melainkan kepuasan. Hahaha. Bagus, kau berhasil menundukkan bayanganmu, Xiu. Tapi ingat, bayangan bukan hanya milikmu. Dunia ini penuh dengan bayangan, dan mereka semua sedang menunggu. Dengan petikan terakhir pada gukinnya, Shu Moxian lenyap ke dalam kegelapan, meninggalkan janji ancaman. Kota yang hancur tenggelam dalam keheningan. Liang Xiu dan Yin Ruochen berdiri di tengah puing-puing, menyadari satu hal. Ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan.